Instruktur yang terhormat, partisipan hebat semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara webinar. Sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan mensyafa'ati di yaumul akhir nanti. Time for Bu Retno. Time is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Fatoni. Saya di webinar ini sebagai moderator. Nah, untuk meeting hari ini tentang PJJ, tantangan dan solusi PJJ nanti akan disampaikan langsung pada center Ningsih. Langsung saja saya berikan waktu. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ananda Indriana. Mohon maaf saya ulangi. Mohon maaf. Terima kasih pada Pak Ma'ruf Fatoni Eskom selaku moderator yang berikan kesempatan saya untuk memaparkan materi presentasi pada siang hari ini dengan tema hambatan dan solusi pada pelaksanaan PJJ. Saja ya Bapak Ibu. Di sini kami sebatas sharing untuk Bapak Ibu dan Ananda semua terkait dengan PJJ. Tentunya hal ini sudah sangat familiar, tidak asing untuk kita semua, karena semua dari kita, para pendidik dan peserta didik, guru atau siswa, sedang melaksanakan atau melakukan PJJ tersebut. Bapak, Ibu, dan anak, kita lanjutkan terkait hambatan dan solusi PJJ. Izinkanlah saya untuk menyampaikan itu PJJ. Oke. Pengertian PJJ itu sendiri berdasarkan Permen Pendidikan dan Kebudayaan PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran melalui teknologi informasi dari tersebut atau definisi tersebut jelas ya Bapak Ibu dan anak semua bahwa
pembelajaran jarak jauh sudah kita lakukan semua elemen di sangat belum siap, bahkan bingung untuk menghadapi atau melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Karena sebelumnya kita selalu bersama dengan peserta didik, kita harus terpisah, tidak bersamaan dalam satu tempat berada di sekolah, tapi kita berada di tempat yang berbeda. Bapak, Ibu guru atau para pendidik bisa melakukan pembelajaran, bisa berada di rumah, yaitu work from home, dan berada di kantor, work from office, tetapi untuk peserta didik semuanya berada di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Ananda hebat semua. Setelah kita mengetahui apa sih itu pembelajaran jarak jauh, dan kenapa sih PJJ harus dilakukan? PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini atau dilaksanakan berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 pendidikan masa coronavirus disease, dampak virus COVID-19, proses pembelajaran dilakukan di rumah secara daring pada satuan pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi, komunikasi informasi, dan media yang mendukung informasi memiliki tujuan yang baik. Dari sini, Bapak Ibu, apa yang melatar belakang adanya PJJ ini? Kita sedang mengalami hal yang mungkin tidak bagus sepanjang sejarah kita, yaitu adanya ini. Bapak, Ibu, dan Ananda semua, tentunya hal ini menjadikan di mana sebelumnya tentunya ramai, tidak ada aktivitas yang karena peserta didik belajar ruang chat atau media teknologinya berada di rumah untuk melaksanakan pembelajaran jauh. Bapak, Ibu, dengan tentunya penat, meskipun memang masih terus bergulir kebingungan di antara kita semua, baik itu para pendidik dan peserta didik. Kan adanya tujuan. Kenapa itu PJJ dilakukan? PJJ ini dilakukan dengan tujuan yang kami paparkan dalam webinar kali ini. Yang pertama, tujuan PJJ dilaksanakan untuk mencegah penularan COVID-19. Ini dalam artian pembelajaran untuk para peserta didik yang berada di rumah, mereka tidak keluar dari rumah, tetap bersama keluarga masing-masing. Rantai penyebaran yang mana bisa menimbulkan klaster berikutnya. Adanya PJJ di sini tentunya meminimalkan
PJJ berikutnya adalah pemenuhan hak belajar peserta didik, Bapak, Ibu, dan Ananda semua, bahwa pada dasarnya peserta didik tetap mempunyai hak untuk belajar selama pandemi ini. Maka dengan melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh, peserta didik masih tetap para pendidik dan sekolah. Di sini contoh jadwal yang sudah oleh ibu guru yang diterima oleh peserta didik, di mana peserta didik menerima jadwal dengan mata pelajaran tertentu, mereka juga seharusnya dan diharapkan dan tentunya dan selalu mudah-mudahan untuk mengikuti jadwal tersebut dengan baik. Peran dari guru atau pendidik juga selalu mengontrol keadaan peserta didik, bagaimana pula terkait dengan kesehatan serta proses pembelajarannya, tugasnya, sampai kepada proses penilaian. Meskipun melalui PJJ ini, peserta didik masih mendapat haknya untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, untuk tujuan PJJ adalah pemenuhan dukungan psikososial. Baik Bapak Ibu, terkait dengan psikososial ini, bahwa izinkanlah saya untuk menyampaikan dari sosial. Saya bacakan ya Bapak Ibu, dan menurut bahwa psikologi yang terjadi pada individu mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor psikologi, di mana masalahnya pada kejiwaan dan sosialnya. Tentunya di pandemi ini, psikologi dan sosial ini membuat para peserta didik kaget, khawatir, bahkan jenuh, bosan dalam melaksanakan atau menghadapi PJJ ini. Namun, tidak henti-hentinya elemen pendidikan, Bapak, Ibu, guru, pendidik selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk memberikan dukungan secara psikososial kepada peserta tetap mampu melaksanakan proses belajarannya secara semaksimal mungkin. Dengan contoh yang tadinya Bapak Ibu pendidik dan peserta didik berada di sekolah bisa langsung saling menyapa, saling mensupport, dan saling bersebelahan. Ini tentunya sudah dengan cara atau media style yang berbeda. Meskipun tidak bisa secara langsung bertatap muka, tetapi bisa dilakukan secara langsung melalui perantara media teknologi. Misalkan dengan aplikasi Zoom Meeting, Google Meeting, Webex, dan lain sebagainya, yang mana diupayakan bahwa peserta didik dan para pendidik bisa berkomunikasi sehingga kebutuhan rasa untuk diperhatikan atau rasa kebersamaan di antara para peserta didik dan para pendidik tetap terjaga, dan juga untuk peserta didik satu sama lainnya masih tetap bisa melakukan hal-hal yang berwujud kebersamaan. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Ananda semua, tujuan PJJ akhir yaitu melindungi dari dampak buruk COVID-19. Nah, dengan ini
diharapkan seluruh komponen pendidikan yang di dalamnya pendidik dan peserta didik akan selalu aman, selalu sehat, dan terhindar aspek atau faktor-faktor negatif sehat sampai pada jadi semuanya tetap terjaga kesehatannya. Anda semua, setelah kami paparkan terkait tujuan dari pembelajaran jarak jauh, belajar jarak jauh memiliki dua pendekatan, yaitu secara online. Bapak Ibu, tentunya selama PJJ ini kita melakukan pelaksanaannya secara online dan offline. Online dilakukan bersama para peserta didik dan yang tidak menggunakan akses internet, misalkan melalui pembelajaran TV, radio, kemudian worksheet, LKS, dan lain sebagainya yang bisa berupa bahan ajar cetak. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu dalam online atau PJJ dalam jaringan, di mana dalam pelaksanaan PJJ online ini kita membutuhkan akses internet. Semua peserta didik atau para pendidik membutuhkan media untuk melaksanakan. Misal semua komponen pendidikan di sini pelaku proses maupun komputer. Oke, Bapak Ibu dan Anda semua, setelah kita mengetahui aspek-aspek dari PJJ, tentunya PJJ memiliki beberapa kelebihan. Di sini menurut Rusman, bahwa dengan diadakan PJJ, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat, dimanapun, kapanpun mereka memerlukan. Misal, contoh, mereka mau belajar di rumah sambil berkumpul dengan keluarga, sambil bermain dalam perjalanannya, kemana dia bisa belajar. Berikutnya bahwa PJJ memiliki kelebihan bahwa peserta didik yang membutuhkan informasi ini tentunya dapat mengakses internet secara mudah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kelebihan PJJ. Peserta didik di sini bisa melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta banyak. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa meskipun tidak bisa langsung bersama menyentuh, tapi kebersamaan tetap jaga. Yaitu misalkan dengan menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi harap pendidik dan peserta didik tetap bisa enjoy dalam pelaksanaan PJJ tersebut. Yang terakhir untuk kelebihan PJJ adalah para peserta didik di sini tentunya bisa lebih mandiri. Di sini sebagai pusat untuk pembelajarannya, mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan bantuan media teknologi. Dengan contoh, misalkan ada sebuah persoalan mengerjakan soal, mereka dengan mudah untuk membuka HP-nya, Google, kemudian bisa mendapatkan jawaban dari apa yang ada dalam pertanyaan di setiap mapel tertentu. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan PJJ memiliki berkelebihan. Nah, untuk pelaksanaan PJJ juga masih mengalami hambatan-hambatan.
Tetapi terkait dengan hambatan tentunya akan ada perbedaan di setiap level, misal level pendidikan SD, SMP, SMA, SMK atau perguruan tinggi, ataupun mohon maaf dari TK atau PAUD, tentunya akan mengalami hambatan yang berbeda. Dan pula hambatan-hambatan itu juga akan berbeda selain karena level juga dari kondisi tempat tinggal para peserta didik. Oke, tentunya ketika di sini ada perbedaan peserta yang notabene tinggal di daerah, tentunya akan mengalami hambatan yang berbeda dengan peserta didik yang berada di daerah ataupun di pedesaan. Hambatan PJ yang ini akan saya paparkan, tentunya masih banyak sekali hambatan-hambatan lainnya. Di sini saya ngambil contoh hambatan dalam PJJ yang dialami oleh peserta didik di level SMK yang saya ambil contoh di mana sekolahan dan peserta didiknya hampir seluruhnya berada di daerah pedesaan. Yang pertama, Bapak Ibu dan semua, izinkan mungkin ada kekurangannya, kami mohon maaf. Ini sebatas sharing ya Bapak Ibu, tidak serta-merta yang kami sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Oke, bahwa hambatan-hambatan dalam PJJ untuk para peserta didik yang pertama, mungkin dari tingkat ekonomi orang tua peserta didik beda. Karena dalam ekonomi orang tua di peserta didik tentunya berbeda-beda. Ada yang orang tuanya dari kalangan ekonomi yang bawah, kemudian sedang, biasa-biasa saja, ataupun atas yang mungkin dikategorikan kaya, gitu. Memberikan fasilitas atau peserta didik, mohon maaf kepada anak ya bisa saja berbeda, tingkat kesadaran dan kemampuannya juga berbeda. Berikutnya, hambatan berikutnya, bila mana peserta didik itu yang berada di daerah, tentunya terkait dengan sinyal, gangguan jaringan akan sering dapatkan, atau mungkin tempat tidak ada akses internet, gitu, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran. Ini menjadi salah satu hal yang terus-menerus menjadi masalah dan masalah. Gitu. Berikutnya, selain dari permasalahan jaringan, bisa lain hambatannya itu dengan ketidaktersediaan atau kurang bagusnya ketersediaan dari fasilitas. Misalkan handphonenya rusak, kemudian handphonenya tidak memiliki aplikasi tertentu yang mungkin dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk melakukan atau membuat video dan lain sebagainya merasa, atau mohon maaf bukan merasa ya, tetapi memang dilakukan. Sehingga untuk mengakses informasi, hal ini juga menjadi kendala. Hambatan selanjutnya yaitu penggunaan waktu PJJ yang belum tepat, Pak Ibu. Tapi tidak semua sih untuk peserta didik seperti ini. Banyak kok, misalkan berapa persen juga baik, tapi masih ada yang mengalami hal ini. Misalkan di level SLTA, kesadaran mohon maaf SLTA atau SK terkadang masih kurang kesadarannya untuk pelaksanaan PJJ. Misalkan mereka lebih sering bermain game atau bahkan kemana jalan-jalan karena merasa mungkin saja belajar di rumah itu belum disadari bahwa ini ada
pembelajaran jarak jauh mungkin dianggap liburan gitu ya Bapak Ibu dan anak semua, istilahnya salah kaprah dalam menanggapi PJJ tersebut. Kemudian karena anak SMK yang mungkin notabene ketika belajar di SMK untuk bekerja, mereka cenderung memanfaatkan waktunya gitu. Dengan alasan mungkin bisa ingin berlatih untuk bekerja, mencari uang, mungkin dari faktor ekonomi yang kurang beruntung sehingga mereka memanfaatkan waktu itu untuk membantu tuanya. Tujuannya baik, misalkan untuk membantu orang tua itu bagus, tetapi penempatan, memanfaatkan waktu yang belum sesuai atau kesadaran dalam melaksanakan PJJ itu masih belum pas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Dan hambatan tersebut dalam PJJ tentunya ada dan kita juga ingin mengetahui gimana dalam menghadapi kesalahan atau problematika hambatan selama PJJ. Tentunya di setiap level, di setiap daerah dengan kondisi yang berbeda dalam penanganannya. Tentunya berbeda-beda. Namun izinkanlah saya di sini dari materi mengambil contoh dengan realitas yang mungkin ada, berbagi saja ya Bapak Ibu dan Anda semua, bahwa bila mana terkait tadi untuk penanganan selama PJJ yang terkait dengan ketidakmampuan dalam fasilitas, misalkan mau mengerjakan tugas, membuka materi, melakukan PJJ, mereka terhambat dengan paketan kuota internet, ya. Nah, maka ada kontribusi sumbangan bantuan dari sekolah yaitu berupa paket internet gratis. Dan selama ini juga sudah ada bantuan dari pemerintah, dan dari penanganan ini diharapkan bahwa peserta didik sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa melaksanakan PJJ tersebut. Jadi ini sangat membantu sehingga peserta didik melaksanakannya lebih baik lagi. Penanganan berikutnya, jika terkendala dengan tadi sinyal ya, yang mungkin para peserta didik tinggal di daerah pedesaan masih menjadi kendala di satu sisi tempat, di satu sisi saja di rumah tidak bakal sinyal, misalkan di tempat keramaian atau tempat yang lebih tinggi, mereka harus pergi ke pasar atau di jalan raya, atau bahkan ada peserta didik yang melaksanakan PJJ-nya itu menyempatkan diri untuk berada di kebun, yang di sini saya berikan contoh gambar di sini ya Bapak dan anak. Mungkin anak sudah cukup dewasa, jadi sudah punya inisiatif dan ide untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini contoh peserta didik anak perempuan mengerjakan tugasnya melakukan PJJ-nya itu berada di kebun. Kalau sudah selesai berarti dia akan kembali lagi ke rumah. Nanti ada notifikasi lagi untuk pembelajaran, dia berada di kebun lagi atau ke tempat-tempat yang ada sinyalnya. Ya. Ini Bapak Ibu perlu dicontoh tersebut. Oke. Penanganan selanjutnya ketika mungkin peserta didik yang mengalami kendala karena HP-nya rusak, HP ada fasilitas aplikasi tertentu, tidak bisa buka gambar dan lain sebagainya dengan alasan berbagai macam. Nah, penanganan dari permasalahan itu bisa diberikan dengan cara peserta didik diperbolehkan untuk ke sekolah, kemudian mendapatkan materi, tugas, mungkin bisa berwujud SKS, diktat, modul, media cetak lainnya ya, yang mana mereka kemudian dibawa pulang, kemudian bisa sebagai proses pembelajaran. Tentunya ketika mereka
ke sekolah, datang untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, pendidik, juga mereka tetap mematuhi protokol kesehatan 3M ya, yaitu dengan handphone. Demikian Bapak Ibu dan Anda semua bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangannya, semata-mata kekurangan itu dari saya. Ada lebihnya, itu adalah petunjuk bermanfaat untuk kita. Namun kami tetap masih mengharapkan saran, masukan, dan nasihat dari Bapak Ibu dan Anda semua. Marilah kita tetap untuk